Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia, mari kita ikuti bersama sambutan PJS Bupati Mojokerto. Yang terhormat Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SMH. Waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Ingkang dalem mulyakaken Pak Kades sarangan Ibu, sedaya warga Desa Petak ingkang kinurmatan, ingkang diberkahi Gusti, ingkang siang menika sampun dipun paringi panggenan ingkang sae, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita semua. Ingkang kinurmatan yang saya hormati seluruh Bapak Bimda yang hadir pada siang hari ini. Saya lihat ada kawan-kawan juga dari UPD, ada Pak Pembincang, semuanya hadir, dan para kades yang hari ini juga hadir. Saya bahagia siang hari ini bisa di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam rangka kita bersama mengayu Bagio, tempat yang sudah dibangun, namanya saja luar biasa ini namanya itu rest area, kemudian ada wahana wisata Mojo Kembang Sore Pak. Jadi ini simbiosis antara bahasa Mojokerto sama bahasanya orang luar negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mendengar laporan Pak Kades luar biasa. Pak Kades, Bapak sudah mengadopsi satu kegiatan yang antara basis tradisional dengan basis modern, berkolaborasi dan bersinergi. Ini saya kira hal yang luar biasa. Kalau semua desa di Mojokerto yang punya aset-aset itu, atau warga Mojokerto yang punya tempat-tempat aset di tempat yang strategis yang bisa digunakan untuk tempat wisata, saya kira itu bisa disinergikan. Jangan dijual kepada orang lain, jangan dijual kepada orang luar. Nah, ini saya kira pekerjaan kita bersama pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memberi pembinaan, pengertian. Kalau bisa disinergikan, misalnya ada yang punya hanya setengah hektar atau 100 meter persegi, itu dijadikan satu. Ini sebagai modal in-break dalam usaha bersama. Sebab kalau usaha sendiri-sendiri tidak jadi itu. Tapi kalau bisa disatukan, tidak harus itu adalah tanah-tanah kas desa, tanah warga pun yang kemudian ditempatkan strategis itu bisa disatukan menjadi satu wahana bersama yang kemudian dibuatkan satu pengelolaan bersama melalui badan usaha milik desa. Saya kira itu upaya yang luar biasa. Kalau kurang uang, nanti minta, ini ada dari BRI, ya BRI masih siap nanti untuk memberi suplemen, pasti bisa. Jadi kalau kurang uang, nanti Bank Jatim juga bisa, BRI bisa, semua pasti mau. Karena apa? Prospektif Pak. Bapak tadi menjual saham 4.500.000, saya lihat tadi itu sudah opnam, ada atas nama orang tertentu. Saya kira itu adalah hal yang bagus. Nah, saya melihat manajemen modern dalam penataan modal ini sudah menggunakan saham sebenarnya. Ini saya kira adalah bisnis yang kemudian prospeknya ke depan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tempat ini sangat strategis. Jadi kalau saya juga biasanya pergi ke mana? Ke Pacet, itu sering jalan-jalan sama keluarga dulu. Ada Sativa di sana, ya. Ini adalah
tempat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Mojokerto, khususnya warga Pajar. Nah, pesan saya, wisata itu biasanya terminologinya 3, Pak. Maaf saya, sun itu matahari biasanya, pemandangan, view. Nah, apalagi sekarang semua orang bawa handphone, di mana-mana dia mengabadikan diri, lalu dia potret-potret, lalu lautan, pantai. Ini yang ketiga tidak saya sebut lah, ya, nyanyi-nyanyi, dugem. Ya. Ini wisata yang ketiga. Ini juga ada sanksi, seks, ya, ini biasanya ada di negara-negara yang maju seperti itu. Nah, kita, maka tugas warga Pajar secara keseluruhan adalah menjaga kelestarian alam yang dipunyai. Nanti kalau Pajar itu airnya sudah gak panas lagi, Pak, nggak ada orang mau datang. Dadeng itu, gitu. Maka yang unik-unik lah itu yang dicari. Oleh sebab itu tugas pertama adalah mari kita jaga konservasi. Ya, kita jaga betul ini hutannya jangan dibuli. Bagaimana tanaman-tanaman itu menjadi tanaman yang kemudian mengkonservasi air. Jadi Pajar ini kalau tidak ada konservasi air maka akan mengganggu daerah bawahnya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita kemudian menata semua wilayah itu adalah berconnectivity. Nanti habis ini semua selfie di sini. Masukkan Instagram masing-masing. Tugas semua yang datang hari ini adalah memfoto diri lalu mengupload. Saya baru datang dari Mojo Kembang Sore, Pak, ya. Di sana ada tempat sepertinya, lalu selfie disebar. Maka semua tugas warga yang ada di Pajar ini adalah melakukan apa yang disebut sebagai marketing. Marketingnya harus bagus. Siapa? Ya kita semua harus menjadi marketing. Nanti foto-foto, bapak-bapak yang ada itu foto lalu diupload. Nanti tanya di mana nih? Oh, mau coba sore kira ada loh nih, api ya begitu. Komen di situ. Itu marketing. Ya, jadi yang pertama konservasi, yang kedua marketing. Nah, yang ketiga kolaborasi terus dan sinergi. Semua boleh datang sepanjang tidak merugikan tempat ini. Jadi itu. Nah, tadi saya mendengar ada perencanaan pembangunan yang baru. Tetap perencanaannya itu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Jadi environmental carrying capacity-nya harus dijaga. Daya dukung lingkungannya. Seringkali kita ini ingin membangun dengan cara berpikir kita, tetapi environment-nya tidak cukup. Saya tadi tanya, Pak, tempat parkirnya cukup nggak? Betul ya, Pak? Karena apa? Seringkali orang membangun tempat dan yang lain tidak menghitung. Nah, andalanya harus dihitung nanti, ya. Kalau nanti ini ramai, cukup nggak orang parkir? Sehingga itu menjadi bagian dari sebuah proses pembangunan. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Pak Kades dan seluruh warga di Desa Petak yang mempunyai visi jauh ke depan. Kalau Jamaludin ini dan ini akan terinvestasi pada anak-anak kita nanti, tidak akan hancur. Tapi kalau nanti dijual modal uang sebentar lagi habis, Pak. Tapi kalau diinvestasikan, jadi itu sebabnya mari kita replikasi cara-cara berpikir seperti ini. Dicontoh misalnya, direplikasi itu diterapkan di tempat lain juga. Di desa-desa yang lain yang di sana, dimanapun di Mojokerto ini yang punya tempat wisata, meskipun tanahnya bukan miliknya desa, saya ulang, personal ini bisa dikolaborasikan menjadi satu wilayah mana yang kemudian bagian dari investasi masing-masing person. Sekali lagi terima kasih dukungan bapak-bapak, terutama jajaran Pemkab Kabupaten Mojokerto yang sudah mensupport desa ini. Pak Forkopimda, nanti pasti rame Pak dan Ramil di sini, Pak Kapolsek pasti rame. Kapan itu kami rapat dengan Forkopimda Kota. Jadi kalau kondisinya itu bahagia, senang, orang datang, uang banyak Pak. Tapi kalau kondisinya COVID, orang datang berbahaya Pak.
Jadi ini harus dihitung betul. Jadi dalam kondisi ini protokol kesehatan harus dijaga. Sementara mungkin belum bisa full, tidak apa-apa. Nanti sambil kita menunggu, mudah-mudahan vaksinnya mulai 1 November nanti sudah bisa masuk, bisa disuntik. Ya, saya juga mau kok disuntik duluan vaksin, nggak apa-apa gitu ya. Jangan usah takut, sudah diuji kok, ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian nanti ini vaksin sudah lancar, insya Allah tahun depan kita semua sudah nggak takut corona. Nah kalau sudah nggak takut corona, wah ini bisa penuh Pak, berjubel. Kalau berjubel, jadi orang datang pasti bawa uang. Orang datang ke pacet ini nggak ada yang nggak bawa uang, ya pasti mereka mau beli-beli dan yang lain. Nah, di dalam dimensi masyarakat modern yang sekarang ini Pak, hidup itu kebutuhannya tidak hanya makan, tetapi wisata. Jadi ini wisata itu akan menjadi bagian dari refresh. Refresh itu penyegaran. Maka nanti ini bisa dikasih musik, dikasih apa, orang pasti bisa nyanyi-nyanyi di sini dengan baik. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, kami bersama Pak, seluruh jajaran PK, mudah-mudahan desa ini lebih maju, Bapak sekeluarga sehat, dan seluruh pengurus desanya sehat, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, dan sehat dompetnya, gitu ya. Semuanya sehat. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua tetap bahagia. Atas permintaan Pak Kades dan seluruh saudara, saya diminta bersedia secara resmi, ya, membuka secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada siang hari ini Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2020, dengan ini saya nyatakan Mojo Kembang Sore Pak secara resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa tetap sehat dan bahagia, senyum dan hati yang gembira. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.